sahabat, jumpa lagi di kanal Perspektif. Kali ini catatan penting, agak panjang sedikit, dari Bapak Markus Wauran. Ini masih tentang perang Rusia-Ukraina, kaitannya dengan nuklir. Judulnya, Eksistensi Non-Proliferation Treaty, NPT, serta berbagai dampak akibat perang Rusia-Ukraina. Begini, berapa besar kemungkinan perang nuklir terjadi akibat perang Rusia-Ukraina yang belum berkesudahan hingga kini, sekalipun upaya damai masih terus dilakukan. Bertepatan dengan kenangan akan pemboman Amerika Serikat terhadap Hiroshima dan Nagasaki yang dibom Amerika Serikat pada 6 dan 9 Agustus 1945, patutlah kita berharap yang terbaik untuk dunia yang damai. Perang Rusia-Ukraina, sahabat, yang dimulai pada 24 Februari 2022 lalu, sampai saat ini belum ada tanda-tanda akan berhenti. Setelah perang ini berlangsung dan memasuki bulan yang ke-6, maka ada beberapa dampak dan kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yaitu, yang pertama, eksistensi dari NPT itu sendiri. NPT adalah Nuclear Weapons Non-Proliferation Treaty. NPT atau Nuclear Weapons Non-Proliferation Treaty saat ini beranggotakan 191 negara. NPT ini intinya berisi 3 hal, yaitu pertama, non-proliferation dilarang memproduksi atau menggandakan senjata nuklir, termasuk tidak menjual kepada negara yang tidak memiliki senjata nuklir. Kedua, disarmament, yaitu pemusnahan senjata nuklir. Yang ketiga, nuclear for peace, yaitu nuklir untuk tujuan damai dan kesejahteraan. Sahabat, saat berlakunya NPT ini pada tahun 1970, maka hanya ada 5 negara yang diakui memiliki senjata nuklir, yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, sekarang bernama Rusia, Prancis, Inggris, dan Tiongkok. Sahabat, ada 3 negara yang tidak menandatangani NPT ini, ialah India, Pakistan, dan Israel. Korea Utara menandatangani NPT pada 12 Desember tahun 1985, namun keluar sebagai anggota pada 11 April tahun 2003. NPT ini kemudian dijabarkan oleh negara-negara anggota yang tergabung dalam suatu wilayah. Misalnya, Treaty for Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America, populer disebut Treaty of Tlatelolco tahun 1968, South Pacific Nuclear Free Zone Treaty, Treaty of Rarotonga tahun 1985, Southeast Asian Nuclear Weapons Free Zone Treaty, CNWFZ tahun 1995, African Nuclear Weapons Free Zone Treaty, Treaty of Pelindaba tahun 1996, Central Asian Nuclear Weapons Free Zone, CNWFZ Treaty tahun 2009. Nah, sahabat, di samping kesepakatan-kesepakatan regional di atas, maka ada juga beragam perjanjian internasional tentang penggunaan senjata nuklir, seperti CTBT, Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, adalah sebuah perjanjian yang melarang semua kegiatan peledakan bom nuklir dalam semua lingkungan, darat, udara, laut, dasar laut, baik untuk tujuan militer maupun sipil. Pada 10 September 2006, perjanjian ini telah ditandatangani oleh 176 negara dan sudah diratifikasi oleh 135 negara, termasuk Indonesia. Di samping CTBT, ada juga perjanjian perundingan pembatasan persenjataan strategi, Strategic Arms Limitation Talks, disingkat SALT, yang dilakukan Amerika dan Uni Soviet tentang kontrol senjata. Perundingan ini menghasilkan perjanjian SALT I dan SALT II. Negosiasi pertama dimulai di Helsinki, Finlandia, pada tanggal 17 November tahun 1969 hingga Mei tahun 1972. SALT I menghasilkan perjanjian pembatasan terhadap sistem pertahanan anti peluru kendali, pembatasan senjata-senjata strategis ofensif seperti peluru kendali balistik antar benua dan peluru kendali balistik yang diluncurkan dari laut atau kapal. Perjanjian ini, sahabat, ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat Richard Nixon dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet Leonid Brezhnev pada tanggal 26 Mei 1972. Setelah SALT I, maka muncul SALT II sebagai kelanjutan dari SALT I oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang berlangsung dari tahun 1972 hingga 1979.
Pada 18 Juni 1979, perjanjian SALT II ditandatangani di Istana Hofburg di Wina oleh Leonid Brezhnev dan Jimmy Carter, Presiden Amerika Serikat. Perundingan ini berusaha untuk membatasi pembuatan senjata nuklir strategis. Kemudian muncul START, Strategic Arms Reduction Treaty 1, 2, dan 3. Pada 31 Juli 1991, Amerika Serikat dan Uni Soviet menandatangani perjanjian bersejarah untuk mengurangi persediaan hulu ledak nuklir menjadi sekitar sepertiga. Perjanjian pengurangan senjata strategis yang dikenal sebagai START ditandatangani di Moskow oleh Presiden Amerika Serikat George Bush dan pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev. Proses negosiasi tentang pengurangan senjata nuklir strategis masing-masing pihak sekitar 35% telah dibicarakan selama 7 tahun. Itu adalah perjanjian besar pertama antara kedua negara mengenai pengurangan senjata sejak perjanjian SALT yang ditandatangani pada tahun 1972 dan 1979. Perjanjian SALT membatasi jumlah rudal nuklir jarak jauh. Perjanjian START melangkah lebih jauh lagi. Perjanjian tersebut merupakan kekuatan super kedua negara dalam mengurangi armada rudal dan pengebom nuklir. Meski demikian, sahabat, perjanjian masih meninggalkan AS dan Uni Soviet masing-masing dengan 9.000 dan 7.000 hulu ledak. Setelah perjanjian tersebut, Uni Soviet runtuh pada Desember 1991 sebelum START dapat diratifikasi. Setelah START 1, muncul perjanjian pengurangan serangan strategik di antara Amerika Serikat dan Federasi Rusia, Treaty between the United States of America and the Russian Federation on Strategic Offensive Reductions, SORD. Juga dikenal sebagai Perjanjian Moskow, mewakili unsur terpenting hubungan strategik baru di antara Amerika Serikat dan Rusia. Dengan kedua pihak setuju untuk membatasi senjata nuklir mereka punya itu hanya 1.700 sampai 2.200 kepala ledak nuklir. Perjanjian ini telah ditandatangani di Moskow pada 24 Mei 2002. SORD sendiri mulai berlaku pada 1 Juni 2003 selepas ratifikasi oleh Bush-Putin di Saint Petersburg dan berakhir pada 31 Desember 2012. New START menggantikan perjanjian Moskwa SORD yang berakhir pada Desember 2012. Sesuai namanya, ini adalah kelanjutan perjanjian START 1 yang berakhir bulan Desember tahun 2009. Rancangan perjanjian START kedua yang tidak pernah diberlakukan dan perjanjian START 3 yang negosiasinya tidak pernah selesai. Dalam kenyataan, sahabat, 5 negara yang diakui memiliki senjata nuklir Amerika Serikat, Uni Soviet atau Rusia, Prancis, Inggris, dan Tiongkok tidak melakukan apa yang menjadi tujuan dari NPT tersebut, yaitu khusus pelarangan pembiakan dan pemusnahan senjata nuklir. Dari berbagai pemberitaan pers, malah sebaliknya, negara-negara tersebut terus berlomba meningkatkan kuantitas dan kualitas senjata nuklir. Iran sebagai negara yang ikut menandatangani NPT juga memiliki senjata nuklir. Negara-negara yang tidak menandatangani NPT seperti India, Pakistan, dan Israel juga demikian. Ada perlombaan pembuatan senjata nuklir jadinya. Demikian pula Korea Utara yang secara terang-terangan dan terbuka terus memproduksi dan melakukan uji coba senjata nuklir. Sejarah akan membuktikannya nanti. Berbagai kenyataan di atas membuktikan bahwa eksistensi NPT dalam ujian yang sangat-sangat berat. Karena tidak ada negara atau gabungan negara termasuk PBB mampu mencegah negara-negara tersebut untuk mengembangkan atau artinya berhenti mengembangkan senjata nuklir, apalagi memusnahkannya. Maka sahabat, melihat kenyataan yang memprihatinkan dan mengkhawatirkan ini, apakah pidato Presiden Soekarno di sidang Majelis Umum PBB tanggal 30 September tahun 1960 dengan judul To Build the World New dapat mengilhami Presiden Jokowi untuk Indonesia menggalang dan mempersatukan negara-negara non-blok untuk membangun tatanan dunia baru untuk menegakkan berlakunya NPT yang ditaati semua negara secara nyata sehingga dunia bebas dari ancaman perang nuklir. Dari berbagai pertimbangan rasanya sulit dan tidak mungkin, tetapi dari banyak fakta sejarah
juga membuktikan bahwa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Yang kedua, hegemoni Amerika Serikat dan negara-negara Barat mulai tergeser atau berakhir. Terkait hegemoni Amerika Serikat dan negara-negara Barat tersebut, menarik apa yang dikatakan oleh Presiden Perancis Emmanuel Macron dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Dalam pertemuan dengan para duta besar Perancis pada Agustus 2019, Presiden Macron antara lain mengatakan, tatanan internasional sedang dijungkir balikan dengan cara yang baru, dan saya yakin ini adalah pergolakan besar dalam sejarah kita dan memiliki konsekuensi yang luas di hampir semua wilayah. Ini adalah transformasi tatanan internasional, integrasi geopolitik, dan reorganisasi strategis. Lanjutnya, saya harus mengakui bahwa hegemoni Barat mungkin akan segera berakhir. Kita telah terbiasa dengan tatanan internasional berdasarkan hegemoni Barat sejak abad ke-18. Prancis yang terinspirasi oleh pencerahan dari abad ke-18, abad ke-19, Inggris memimpin revolusi industri, Amerika muncul dari abad ke-20, mereka bangkit dari Perang Dunia Kedua. Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat telah membuat Barat hebat selama 300 tahun. Prancis budaya, Inggris industri, dan Amerika perang. Kita sudah terbiasa dengan kebesaran yang memberi kita dominasi mutlak atas ekonomi dan politik global. Tapi kini berubah. Beberapa krisis datang dari kesalahan kita sendiri di Barat, sementara yang lain datang dari tantangan negara-negara berkembang. Di negara-negara Barat, banyak pilihan salah yang dibuat Amerika Serikat dalam menghadapi krisis. Telah sangat mengguncangkan hegemoni kita. Perhatikan bahwa ini tidak hanya dimulai dengan pemerintahan Presiden Trump, tapi dari sebelumnya membuat pilihan yang salah. Jauh sebelum Trump, kebijakan Clinton di China, kebijakan perang Bush, krisis keuangan dunia Obama, dan kebijakan pelonggaran kuantitatif, kebijakan yang salah dari para pemimpin Amerika ini adalah kesalahan mendasar yang mengguncang hegemoni Barat. Namun, di sisi lain, kita sangat meremehkan kebangkitan kekuatan baru. Meremehkan kebangkitan kekuatan baru ini tidak terjadi hanya 2 tahun yang lalu, tapi sejak 10 atau 20 tahun yang lalu. Kita harus mengakui bahwa Cina dan Rusia telah mencapai sukses besar selama bertahun-tahun di bawah gaya kepemimpinan yang berbeda. India juga dengan cepat muncul sebagai kekuatan ekonomi, dan pada saat yang sama ia juga menjadi kekuatan politik. Cina, Rusia, India, negara-negara ini dibandingkan dengan Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris. Jangan kita perdebatkan imajinasi politik mereka yang jauh lebih kuat daripada orang Barat saat ini. Setelah mereka memiliki kekuatan ekonomi yang kuat, mereka mulai mencari filsafat dan budaya mereka sendiri. Mereka tidak lagi percaya pada politik Barat, tetapi mulai mengejar budaya nasional mereka sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan demokrasi atau tidak. India adalah negara demokrasi, dan dia juga melakukan hal yang sama, mencari budaya nasional sendiri. Ketika negara-negara berkembang ini menemukan budaya nasional mereka sendiri dan mulai mempercayainya, mereka secara bertahap akan menyingkirkan budaya filosofis yang telah ditanamkan oleh hegemoni Barat kepada mereka di masa lalu. Dan ini adalah awal dari berakhirnya hegemoni Barat. Akhir dari hegemoni Barat tidak terletak pada kemerosotan ekonomi, bukan pada kemerosotan militer, tetapi pada kemerosotan budaya. Ketika nilai-nilai Anda tidak lagi dapat diekspor ke negara-negara berkembang, itu adalah awal dari kemunduran Anda. Saya pikir imajinasi politik negara-negara berkembang ini lebih tinggi dari kita. Imajinasi politik sangat penting. Ini memiliki konotasi kohesif yang kuat dan dapat menyebabkan lebih banyak inspirasi politik. Apakah kita bisa lebih berani dalam politik? Imajinasi politik negara-negara berkembang jauh melebihi Eropa saat ini. Semua ini sangat mengejutkan saya. Cina telah mengangkat 700 juta orang keluar dari kemiskinan, dan lebih banyak lagi akan diangkat dari kemiskinan di masa depan. Tetapi di Perancis, ekonomi pasar meningkatkan ketimpangan pendapatan pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perancis harus mengubah strateginya terhadap Rusia. Terus mengucilkan negara ini adalah kesalahan besar, karena bisa menimbulkan konflik baru di tanah Eropa,
dan Perancis harus berusaha menghindarinya. Perancis tidak boleh ikut-ikutan dalam kompetisi strategis Amerika Serikat dengan Rusia. Pada kesempatan itu, Presiden Macron meminta para duta besar sebagai wali kota Perancis untuk beradaptasi dan mengurangi prasangka terhadap negaranya Putin untuk mengurangi ketegangan yang bisa menciptakan konflik yang berakhir menjadi perang dingin. Dan apa yang disampaikan Presiden Macron tahun 2019 yang lalu saat ini menjadi kenyataan. Perdana Menteri Inggris tahun 1997 sampai 2007, Tony Blair, dalam kuliah tahunannya di Beachley Foundation pada 16 Juli 2022 antara lain mengatakan sebagai berikut. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Timur bisa setara dengan Barat seiring berakhirnya dominasi global Amerika Serikat dan sekutunya karena efek dari pandemi COVID-19 dan konflik di Ukraina. Untuk sebagian besar populasi Barat, standar hidup mengalami stagnasi. Politik Barat sedang kacau, lebih partisan, jelek, tidak produktif, dan didorong oleh media sosial yang mempengaruhi urusan domestik dan internasional dengan alasan bahwa operasi militer Rusia di Ukraina harus menjadi titik poros yang menghidupkan kembali misi Barat. Namun sahabat, perubahan geopolitik terbesar abad ini akan datang dari Cina, bukan Rusia. Kita akan segera mengakhiri dominasi politik dan ekonomi Barat. Dunia setidaknya akan menjadi bipolar dan mungkin multipolar. Cina yang sudah menjadi negara adik kuasa kedua di dunia akan bersaing dengan Barat. Tidak hanya untuk kekuasaan tetapi juga melawan sistem kami, cara kami memerintah dan hidup. Beijing tidak akan sendirian. Ia akan memiliki sekutu. Rusia sekarang pasti. Mungkin Iran. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah modern bahwa Timur bisa setara dengan Barat. Peristiwa di Ukraina telah memperjelas bahwa Barat tidak dapat mengandalkan kepemimpinan Cina untuk berperilaku dengan cara yang kita anggap rasional. Jangan salah paham. Saya tidak mengatakan dalam waktu dekat bahwa Cina akan berusaha mengambil Taiwan dengan paksa. Tetapi kami tidak dapat mendasarkan kebijakan kami pada kepastian bahwa itu tidak akan terjadi. Agar tetap relevan di lingkungan baru, Barat perlu mengembangkan strategi bersama, dikejar dengan koordinasi, komitmen dan kompetensi, dengan pengeluaran pertahanan yang lebih tinggi lagi untuk mempertahankan superioritas militer sambil memperluas apa yang disebut kekuatan lunak dengan membangun hubungan dengan negara-negara berkembang. Era hegemoni politik dan ekonomi Barat mulai berakhir dan dunia mulai bergerak ke wacana dua kutub atau multipolar bahkan. Cina sebagai kekuatan adidaya kedua di dunia, Presiden Cina Xi Jinping tidak merahasiakan niatnya untuk mengembalikan Taiwan ke kendali Beijing. Rusia dan kemungkinan Iran akan menjadi sekutu utama Beijing di dunia multipolar. Menyaksikan akan berakhirnya hegemoni Amerika Serikat atau Barat, semoga memberi pelajaran dan dorongan bagi Indonesia yang sejak awal memiliki budaya sendiri, yaitu Pancasila untuk memicu pembangunan nasionalnya, agar secepatnya bisa bersaing, setara dengan negara-negara Barat atau maju, karena Indonesia memiliki potensi yang luar biasa, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, geopolitik dan geostrategisnya, dan lain-lain. Namun semuanya sangat tergantung kepada kepemimpinan nasional yang berani, jujur, tidak korup, tegas, pemersatu, serta jadi panutan dalam banyak hal dan mampu memainkan peran politik luar negeri bebas, aktif, secara arif, bijaksana, simpatik, konsisten, dan proaktif. Persoalan ketiga adalah soal krisis pangan dan energi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perang Rusia-Ukraina menjadi sumber krisis energi dan pangan dunia, sehingga memperburuk ekonomi global setelah 2 tahun dihantam pandemi COVID-19. Kini dunia sedang dihadapkan pada krisis energi dan pangan. Ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina sangat berpengaruh pada ekonomi global, sebab keduanya memiliki peran strategis dalam rantai pasok perdagangan internasional. Ia menyebutkan, Ibu Sri Mulyani, Rusia merupakan eksportir minyak mentah terbesar kedua di dunia, sementara Ukraina merupakan eksportir minyak biji bunga matahari terbesar di dunia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen menyebutkan bahwa perang Rusia-Ukraina berdampak ke semua negara. Bahkan saat ini krisis energi dan krisis pangan yang terjadi berasal dari perang kedua negara tersebut. Penanganan krisis pangan dan energi di dunia harus diakselerasi karena sejatinya siapapun berhak untuk mengakses makanan dan energi secara terjangkau, kata Ibu Sri Mulyani dalam pertemuan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat di Nusa Dua Bali. Krisis, sahabat, telah muncul di tingkat global sejak pecahnya konflik Rusia-Ukraina. Cukup banyak negara, terutama di Barat, sedang dihadapkan pada inflasi yang melumpuhkan, biaya energi yang tidak dapat dipertahankan, resesi yang membayangi, dan kekurangan pangan. Begitu diulas oleh Global Times. Presiden Joko Widodo dalam acara doa dan zikir kebangsaan di halaman Istana Negara pada Senin 1 Agustus tahun 2022 yang baru lalu, menyatakan 800 juta orang di dunia kemungkinan akan mengalami kelaparan akut akibat krisis pangan. Hal ini dikarenakan ekspor gandum yang terhambat akibat perang Rusia-Ukraina. Pangan juga jadi soal di negara lain. Sudah 30, 40, 50% naik. Karena mereka yang makan gandum di Asia, Afrika, apalagi Eropa berada dalam posisi yang sangat sulit. Sudah harganya mahal, barangnya yaitu gandum juga tidak ada. Menyadari bahaya ini, semoga perang Rusia-Ukraina bisa segera berakhir tentunya. Yang keempat, soal BRICS yang berkembang jadi pesaing G7, CSTO, pesaing NATO. BRICS, sahabat, adalah akronim dari Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. 5 negara yang pertumbuhan ekonominya pesat. Akronim ini pertama dicetuskan oleh Goldman Sachs pada tahun 2001. Menurut Goldman Sachs, pada tahun 2050, gabungan ekonomi keempat negara itu akan mengalahkan negara-negara terkaya di dunia saat ini. Konferensi tingkat tinggi pertama berlangsung di Yekaterinburg, Rusia, pada tanggal 16 Juni 2009. Dihadiri oleh Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, Presiden Rusia Dmitry Medvedev, Perdana Menteri India Manmohan Singh, dan Presiden RRT Hu Jintao. KTT BRICS yang kedua berlangsung pada tanggal 15 April 2010 di ibu kota Brazil, Brasilia. Pada kedua KTT tersebut, BRICS menyatakan posisinya pada berbagai isu global, antara lain, pertama, reformasi institusi keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia agar dapat lebih menampung aspirasi negara-negara berkembang. Yang kedua, perlunya diversifikasi sistem moneter internasional. Tidak terfokus lagi pada US dollar sebagai mata uang internasional. Yang ketiga, agar PBB memainkan peran yang lebih penting dalam diplomasi multilateral. Keempat, peran yang lebih besar untuk Brazil dan India di Perserikatan Bangsa-Bangsa, agar kedua negara tersebut juga bisa menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Menghadapi perang Rusia-Ukraina, maka negara-negara yang tergabung dalam BRICS mendukung Rusia. Bahkan akibat perang Rusia-Ukraina, maka ada beberapa negara yang secara terbuka ingin gabung dengan BRICS, seperti Iran dan Argentina, kemudian Mesir, Turki, dan Arab Saudi. Menyaksikan kebangkitan BRICS. Operasi militer khusus Rusia di Ukraina serta reaksi berlebihan Barat yang ingin mengisolasi Rusia justru malah berbalik mempercepat keruntuhan hegemoni Barat atau era Pax Americana yang telah berlangsung sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Konferensi tingkat tinggi trilateral Teheran pada 19 Juli tahun 2022 telah menjadi langkah awal Rusia dalam gagasan membangun tata dunia multipolar yang lebih berkeadilan, tidak otoriter, dan menindas seperti yang dilakukan oleh Barat selama berabad-abad. Masuknya Iran dan Argentina menjadi anggota BRICS semakin menunjukkan bahwa Rusia tidak sendirian dalam menghadapi sanksi Barat. Baru-baru ini Presiden Cina Xi Jinping dengan tegas mengkritik Barat yang menjadikan ekonomi sebagai senjata dan mengajak negara-negara berkembang untuk bergabung dengan BRICS, blok ekonomi baru yang lebih terbuka. Mereka ingin benar-benar bebas, berdagang dengan bebas tanpa penindasan. Konferensi tingkat tinggi trilateral Teheran telah menjadi langkah awal Rusia dalam gagasan membangun tata dunia multipolar yang lebih berkeadilan, tidak otoriter, dan menindas seperti yang dilakukan oleh Barat selama berabad-abad.
Masuknya Iran dan Argentina menjadi anggota BRICS semakin menunjukkan bahwa Rusia tidak sendirian dalam menghadapi sanksi. Demikian pula Arab Saudi yang kini berani bersikap berbeda dengan Amerika Serikat dan mulai melakukan kontak dengan Iran dalam beberapa tahun terakhir yang dimediasi oleh Irak, berkembang untuk bergabung dengan BRICS, blok ekonomi baru yang lebih terbuka. Xi Jinping mengatakan bahwa ekonomi sebagai pedang bermata dua sangat merugikan orang-orang di seluruh dunia sebagai akibat perang Rusia-Ukraina ini. Vladimir Putin menegaskan bahwa mitra BRICS sedang mengembangkan mekanisme alternatif yang dapat diandalkan untuk penyelesaian internasional dan menjajaki kemungkinan menciptakan mata uang cadangan internasional berdasarkan mata uang BRICS. BRICS kini menjadi harapan terbaik untuk tata dunia baru yang lebih adil. Negara-negara BRICS memiliki populasi gabungan sekitar 3,2 miliar orang. Sementara negara-negara G7, Group of Seven, hanya mewakili sekitar 770 juta jiwa penduduk dunia. Miliaran orang ini tidak ingin hidup di bawah tirani Barat. Mereka ingin benar-benar bebas, berdagang dengan bebas tanpa penindasan. Bertolak dari pernyataan Presiden Putin dan Presiden Xi Jinping di atas, maka sejauh mana nanti BRICS plus Argentina, Iran, Mesir, Turki, dan Saudi Arabia akan berkembang keanggotaannya serta mampu menciptakan mata uang baru sebagai pengganti atau pesaing dolar dan euro dan mengimbangi bahkan mengalahkan peran dan dominasi ekonomi dunia oleh G7. Ini sangat menarik untuk menunggu perkembangan di masa datang. Sebagai tambahan, G7 terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Jepang. Adalah organisasi 7 negara maju dengan ekonomi terbesar di dunia. Kegiatan G7 ini umumnya melakukan kolaborasi dalam rangka memecahkan masalah ekonomi dunia. Sebenarnya upaya menciptakan uang baru sebagai pengganti euro pernah dicetuskan oleh Muammar Gaddafi, pemimpin Libya yang dikenal sebagai salah satu pencetus United States of Africa. Suatu bentuk impian akan bersatunya negara-negara Afrika, berharap akan bersatunya Afrika yang menggunakan satu paspor, bersatunya militer, dan penggunaan satu mata uang. Ide ini dicetuskan Gaddafi saat Libya menjadi ketua Uni Afrika tahun 2009. Rusia, Armenia, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, dan Uzbekistan menandatangani Traktat Keamanan Kolektif tanggal 19 Mei tahun 1992 yang disebut CSTO, Collective Security Treaty Organizations, juga disebut sebagai Pakta Tashkent atau Traktat Tashkent. 3 negara pasca Soviet lainnya, Azerbaijan, Belarusia, dan Georgia, menandatangani tahun berikutnya. Dan perjanjian itu mulai berlaku pada tahun 1994. 5 tahun kemudian, 6 dari 9 negara, semuanya kecuali Azerbaijan, Georgia, dan Uzbekistan, sepakat untuk memperbaharui perjanjian itu untuk 5 tahun lagi. Dan pada tahun 2002, 6 negara itu setuju untuk membentuk Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif sebagai aliansi militer. Piagam CSTO menegaskan kembali keinginan semua negara anggota untuk menjauhkan diri dari penggunaan atau ancaman kekerasan. Penandatanganan ini menandakan negara anggota ini tidak akan dapat bergabung dengan aliansi militer lain atau kelompok negara lain. Sementara agresi terhadap satu negara anggota akan dianggap sebagai agresi terhadap semua negara anggota. CSTO ini dibentuk sebagai pengganti Pakta Warsawa untuk mengimbangi NATO. Apakah dengan perang Rusia-Ukraina ini, CSTO akan bertambah anggotanya? Kita lihat perkembangannya nanti. Yang kelima, AUKUS dan Pakta Pertahanan Asia Pasifik ala NATO. AUKUS akronim dari Australia, United Kingdom, United States sebagai kesepakatan pertahanan trilateral. Pada pertengahan September 2021, melalui konferensi pers virtual, sebuah kerjasama baru diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, dan Perdana Menteri Australia Scott Morrison. Kerjasama baru yang disebut AUKUS itu merupakan kesepakatan pertahanan trilateral, sebuah fakta pertahanan bersejarah mencakup wilayah Asia Pasifik. Melalui Pakta AUKUS ini, Australia akan memperoleh kesempatan untuk membangun armada kapal selam bertenaga nuklir dengan teknologi canggih dari Amerika Serikat. Langkah ini, sahabat, jelas terlihat di permukaan sebagai sebuah upaya dalam menghadang pengaruh Cina
terutama laju pertumbuhan kekuatan militernya serta pengaruh Cina yang menembus beberapa negara di kawasan Pasifik. Cina bereaksi keras atas fakta pertahanan AUKUS di kawasan Indo-Pasifik. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Zhao Lijian, mengatakan perjanjian itu merusak perdamaian dan stabilitas regional. Kesepakatan Trisula itu juga mengintensifkan perlombaan senjata. Ekspor teknologi kapal selam nuklir yang sangat sensitif oleh Amerika Serikat dan Inggris ke Australia sekali lagi membuktikan bahwa mereka menggunakan ekspor nuklir sebagai alat permainan geopolitik dan mengadopsi standar ganda yang sangat tidak bertanggung jawab. Zhao mengatakan kesepakatan itu memberi negara-negara kawasan alasan untuk mempertanyakan ketulusan Australia dalam mematuhi komitmen non-proliferasi nuklirnya. Pembentukan AUKUS ini mendapat reaksi pro dan kontra di antara negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Filipina mendukung kemitraan AUKUS yang dianggap Manila dapat mengimbangi kekuatan Cina di kawasan Indo-Pasifik. Faktor jarak kedekatan memunculkan waktu untuk merespon segera. Dengan demikian, meningkatkan kapasitas militer teman dekat dan sekutu ASEAN untuk merespon secara tepat waktu dan sepadan terhadap ancaman kawasan maksudnya, atau tantangan terhadap status quo penting adanya. Ujar Menteri Luar Negeri Filipina, Theodore Locsin, dalam satu pernyataan resmi pada September 2021 lalu. Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Anil Kumar Nayar, mengatakan Singapura menyambut baik janji Australia bahwa AUKUS dapat mempromosikan dan menjaga stabilitas dan keamanan Asia Pasifik. Ia mengatakan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong sudah melakukan pembicaraan lewat telepon dengan Perdana Menteri Scott Morrison pada 16 September 2021 dan berharap AUKUS akan berkontribusi secara konstruktif bagi perdamaian dan stabilitas kawasan. Indonesia adalah negara pertama di kawasan ASEAN yang mengkritik kerjasama AUKUS. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Marsudi, khawatir rencana pembangunan kapal selam bertenaga nuklir AUKUS dapat meningkatkan ketegangan di kawasan Indo-Pasifik, terutama soal perlombaan senjata. Saya menekankan bahwa yang tidak diinginkan oleh kita semua adalah kemungkinan meningkatnya perlombaan senjata dan power projections di kawasan, yang tentunya akan dapat mengancam stabilitas keamanan kawasan. Malaysia juga turut menyuarakan kekhawatiran mereka terkait AUKUS. Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yaakob, mengatakan ia khawatir AUKUS dapat memprovokasi kekuatan lain untuk bertindak lebih agresif, terutama di Laut Cina Selatan. Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah, mengatakan Kuala Lumpur dan Jakarta menyimpan kekhawatiran yang sama mengenai dampak dan konsekuensi dari kemitraan AUKUS di kawasan. Walaupun negara itu Australia, tidak punya kapasitas senjata nuklir, tapi kami, Republik Indonesia dan Malaysia, khawatir dan prihatin, tutur Abdullah saat berkunjung ke Jakarta pada 18 Oktober tahun 2021 yang lalu. AUKUS dibentuk sebelum terjadi perang Rusia-Ukraina. Setelah terjadi perang Rusia-Ukraina, di mana Cina dan Korea Utara mendukung Rusia, menyadarkan negara-negara Barat untuk mempersiapkan diri di kawasan Asia Pasifik. Pada tanggal 28 Juni 2022, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru diundang untuk pertama kalinya menghadiri konferensi tingkat tinggi tahunan NATO di Madrid, Spanyol. Kehadiran Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru pada pertemuan NATO tersebut mendapat reaksi dari Tiongkok yang memperingatkan kemungkinan pembentukan NATO versi Asia Pasifik. Seperti dilaporkan, menurut Tiongkok, setiap upaya untuk membentuk NATO versi Asia Pasifik hanya akan membawa lebih banyak kekacauan. Menurut utusan Tiongkok untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Zhang Jun, Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO harus berhenti mencari musuh imajiner di Asia Pasifik dan tidak pernah mempertimbangkan untuk mendirikan versi blok di kawasan itu. Kami dengan tegas menentang elemen-elemen tertentu yang menuntut keterlibatan NATO di Asia Pasifik atau NATO versi Asia Pasifik di belakang aliansi militer, kata Zhang Jun. Baru-baru ini ada ketegangan yang sangat mengkhawatirkan antara Taiwan dan Cina akibat kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan pada tanggal 2 Agustus 2022 yang diprotes keras oleh Cina. Akibat kunjungan tersebut, kekuatan militer Cina bergerak di sekitar Taiwan dan apakah perkembangannya nanti Taiwan akan diserang atau diduduki oleh Cina. Walaupun ada ancaman dari Amerika Serikat, tentunya satu hal yang menarik untuk menunggu perkembangannya. Isu ke-6, NATO dan Uni Eropa tidak kompak beri sanksi pada Rusia.
Setelah invasi atau operasi militer Rusia ke Ukraina, maka negara-negara Uni Eropa dan sekutunya memberikan berbagai sanksi pada Rusia, baik bidang ekonomi, keuangan, perbankan, dan sebagainya. Menghadapi sanksi tersebut, maka Rusia membalasnya dengan cara negara-negara yang mengimpor sumber daya alam seperti gas dan minyak bumi dari Rusia harus membayarnya dengan rubel, mata uang Rusia. Bahkan negara yang menunjukkan permusuhan dengan Rusia, pasokan gas dan minyak bumi dibatasi, bahkan di stop pengirimannya. Di samping itu, Rusia memboikot gandum dan sumber makanan lain ke negara-negara Eropa yang menentangnya. Akibat sanksi Rusia tersebut, beberapa negara Eropa dan Eropa Timur menderita karena kebutuhan gas dan minyak bumi sangat tergantung dari Rusia. Bulgaria, Hungaria yang terkurung daratan, Slovakia dan Republik Ceko sangat tergantung pada minyak mentah Rusia yang dikirim melalui jaringan pipa era Soviet. Bahkan Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban, menilai sanksi terhadap Rusia hanya efektif di atas kertas. Pasalnya, dia melihat pihak yang memaksa untuk memberlakukan embargo secara kontinental kepada Moskow itu telah gagal. Strategi baru yang diperlukan yang harus memfokuskan pembicaraan damai dan menyusun proposal perdamaian yang baik daripada memenangkan perang. Orban telah mengatakan sebelumnya bahwa Hungaria tidak mau mendukung embargo Uni Eropa atau pembatasan impor gas Rusia karena itu akan merusak ekonominya yang sangat tergantung pada impor gas Rusia. Aleksandar Vučić, Presiden Serbia, juga merupakan salah satu sekutu Rusia. Vučić sendiri bersikap Serbia memilih hubungan yang baik dengan Rusia. Vučić juga menyampaikan ia bakal terus menyeimbangkan sikap sebagai anggota Uni Eropa, memiliki hubungan dekat dengan Rusia dan China. Di sisi lain, Serbia sangat tergantung dengan gas Rusia. Sementara Serbia juga memiliki hubungan dekat dengan militer Rusia. Meski Serbia mendukung resolusi PBB yang mengecam invasi Rusia ke Ukraina. Negara itu tidak menjatuhkan sanksi ke Moskow. Demikian pula Turki, sebagai negara anggota NATO, tidak mengikuti jejak Barat dalam memberikan sanksi kepada Rusia karena dipandu oleh pertimbangan ekonomi pragmatis dan kebijakan keseimbangan. Pengakuan itu diungkapkan juru bicara Presiden Turki, Ibrahim Kalin, dalam wawancara dengan Haberturk TV. Kalin mengatakan Ankara sedang mengejar kebijakan keseimbangan dalam hubungannya dengan Rusia. Karena kami bergantung pada sumber energi asing, kami mengembangkan hubungan dengan Rusia seperti yang kami lakukan dengan Iran. Turki juga menikmati hubungan baik dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya. Kami tidak menjatuhkan sanksi kepada Rusia atas perang Ukraina. Tentu saja kita harus melindungi kepentingan negara kita. Awalnya Turki menjadi tempat perundingan damai antara Rusia dan Ukraina yang diselenggarakan pada 29 Maret tahun 2022 dengan menghasilkan 5 kesepakatan, yaitu Rusia sepakat kurangin serangan ke Ukraina. Kedua, janji Ukraina pada Rusia yaitu tidak bergabung NATO serta tidak menjadi tuan rumah pangkalan militer NATO. Yang ketiga, perundingan merupakan satu langkah Rusia kurangi eskalasi politik. Yang keempat, Turki, Jerman, dan Polandia jadi penjamin keamanan Ukraina. Yang kelima, tetap tuntut perdamaian penuh di Ukraina. Namun dalam kenyataan, kesepakatan ini tidak terlaksana karena sampai saat ini perang terus berlanjut di Ukraina. Isu ketujuh, ASEAN dan tantangannya. Saat ini ASEAN terdiri dari 10 negara dan Singapura satu-satunya negara ASEAN yang memberi sanksi kepada Rusia. Kemudian, kehadiran AUKUS, negara-negara ASEAN tidak kompak. Ada yang mendukung, yaitu Filipina dan Singapura, dan ada yang kritik atau khawatir, Indonesia dan Malaysia. Di sisi lain, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam adalah anggota Commonwealth of Nations, negara persemakmuran, sebagai asosiasi sukarela dari negara-negara yang sebelumnya menjadi koloni Inggris yang mengakui United Kingdom Monarch yang diwakili oleh Ratu Elizabeth II sekarang ini sebagai kepala persemakmuran mereka. Tetapi secara politik mereka independen. Dengan adanya perang Rusia-Ukraina, kehadiran AUKUS di mana Australia juga sebagai anggota Commonwealth of Nations, apakah negara-negara ASEAN yang jadi anggota Commonwealth of Nations tidak akan bergabung dengan AUKUS? Ini sebagai solidaritas sesama anggota Commonwealth of Nations. Jika ini terjadi, Indonesia dalam posisi terjepit karena akan jadi semacam sasaran tarikan dari kedua blok ini yang bersaing di kawasan Asia Pasifik, mengingat posisi Indonesia dengan geopolitik dan geostrategisnya. Di sisi lain, melihat kenyataan, Cina dan Korea Utara memiliki senjata nuklir.
Apakah negara-negara di kawasan Pasifik seperti Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Selandia Baru, dan lain-lain juga akan berupaya untuk memiliki senjata nuklir mengikuti langkah Australia? Mampukah ASEAN untuk tetap mentaati kesepakatan bersama yang tertuang dalam CNWFZ, Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone, yang ditandatangani tahun 1995? Karena kenyataannya negara-negara yang menandatangani NPT tidak konsekuen dan konsisten menaatinya. Apakah kawasan Asia Pasifik nanti akan jadi arena awal perang nuklir karena niat negara-negara barat untuk mengalihkan perang nuklir di wilayah Atlantik sebagai kelanjutan atau peningkatan perang Rusia-Ukraina, sehingga bom nuklir ketiga dan seterusnya akan jatuh di kawasan Pasifik setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom Amerika Serikat pada 6 dan 9 Agustus 1945. Bisa dibayangkan dahsyatnya akibat perang Rusia-Ukraina jika itu terjadi. Jika sinyalemen ini benar, maka kita harus menyadarkan negara-negara di kawasan Pasifik untuk tidak menjadi korban adu domba. Dan jika ada sengketa, harus diselesaikan dengan damai dan terhormat. Harapan kita sebagai bangsa yang cinta damai, perang nuklir tidak akan terjadi dan dimulainya di kawasan Pasifik. Karena dampaknya pasti luar biasa. Terjadi korban manusia jutaan orang, serta kerusakan lingkungan yang luar biasa yang akan memusnahkan peradaban manusia. Demikian sahabat, catatan cukup panjang dari Bapak Markus Wawuran, eksistensi NPT serta berbagai dampak akibat perang Rusia-Ukraina. Kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.